Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang vektor, di mana saya sendiri sebagai moderator, dan di sebelah saya ada materi 1 yaitu Rafael, yang kedua Sri Kemalasari, dan ketiga. Baiklah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian vektor, jenis-jenis vektor, penjelasan sifat vektor, perkalian vektor, dan aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pemateri 1 yang akan melanjutkan pembahasan ini. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Beberapa besaran fisika yang termasuk besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum, serta skalar yang tidak memiliki arah. Vektor memiliki 7 jenis. Ada vektor dimensi 2, vektor dimensi 3, vektor posisi, vektor berlawanan, vektor 0, vektor satuan, dan vektor sejajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Kepada pemateri 2 dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat vektor. Adapun yang dapat dijelaskan dalam sifat vektor, yakni vektor memiliki nilai arah. Sedangkan sifat-sifat vektor dapat dioperasikan secara matematis, dijumlah, dikurang, dan dikali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian vektor. Ada 3 cara untuk mengalihkan vektor, tetapi tidak ada yang sama persis dengan perkalian dalam aljabar pada umumnya, yaitu yang pertama perkalian vektor dengan saklar. Bila kita mengalihkan sebuah vektor A dengan sebuah saklar S, kita akan mendapatkan sebuah vektor baru. Yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Ada 2 cara untuk mengalihkan vektor dengan vektor. Pertama, menghasilkan perkalian saklar. Yang kedua, menghasilkan vektor baru. 3. Perkalian saklar. Perkalian saklar dalam matematika adalah salah satu operasi dasar yang mendefinisikan suatu ruang vektor dalam aljabar linear. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3 dipersilahkan. Baiklah, saya pemateri 3 akan menjelaskan aplikasi vektor dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai aplikasi vektor. Contoh sederhananya adalah sebuah benda yang terjatuh dari tangan kita ke bawah lantai. Dalam hal ini, benda jatuh akibat gravitasi bumi atau gaya tarik bumi yang arahnya menuju pusat bumi. Hal ini juga menunjukkan benda memiliki berat yang sama besarnya dengan gaya tarik bumi. Faktor gaya itu gaya gravitasi dan gaya dorong angin yang berhubungan dengan vektor. Pertama, ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi melenceng karena adanya dua. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai aplikasi vektor. Contoh sederhananya adalah sebuah benda yang terjatuh dari tangan ke bawah lantai. Dalam hal ini, benda jatuh akibat gravitasi dari busurnya. Sebenarnya, gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang ketiga, pesawat terbang yang ingin terbang dan tinggal bumi atau gaya tarik bumi yang arahnya menuju pusat bumi. Hal ini menunjukkan benda memiliki berat dan arah besar yang sama dengan gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari kehidupan manusia menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui vektor yang disesuaikan. Demikian orang-orang yang berada di dalam pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Yang kedua, perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Yang ketiga, dalam satu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah. Sekian dari pemateri 3, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Penulisan vektor dapat dengan huruf kecil dan di garis bawah atau dengan huruf kecil tebal, huruf kecil dengan tanda panah di atas, dan juga huruf kapital dengan tanda panah di atas.
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。